Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan hari ini di bulan suci Ramadan kali ini menginjak yang step ketiga dari bulan Ramadan. Ada step pertama dari 10 hari bulan Ramadan, 10 sampai 20 Ramadan, dan hari ini dari 20 sampai 30 Ramadan. Pada kesempatan pagi kali ini saya akan membacakan beberapa kitab yang saya punyai dan sempat mengaji di pondok pesantren yang waktu dulu saya mondok. Kitab ini yaitu kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat baik dan mau'idhah dan petunjuk. Kitab ini oleh pengarangnya dinamakan dengan Kitab Umaratul Nasuhin fil Wa'di wal Irsyad, karangan Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Khubri dan bin ulama al-Qurnil Thalithil Ashir al-Hijrati, dari beberapa ulama yang hidup pada kurun 13 Hijriah. Ada beberapa yang memuat dalam kitab Durratun Nasihin dan sempat saya buka dan menarik perhatian saya tentang isi dalam kitab Durratun Nasihin kali ini. Ada beberapa yang menarik menurut saya tentang di dalam sebagian atau di dalam isi Durratun Nasihin ada yang namanya kitab Al-Majlisut Tasik Wasituna. Jadi majelis sing nomor 69 fi bayani alamatis sa'adati wasyaqawah. Nah, sebagian akan saya baca tentang bagaimana isi dari isi dari kitab ini, termasuk bagaimana sebetulnya yang menarik bagi saya tentang di dalam kitab ini memberitakan atau memberikan tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan atau as-sa'adah. Di dalam momentum Ramadan kali ini saya hanya mengingatkan saja di dalam beberapa kitab ini dan hanya membacakan saja, mudah-mudahan bermanfaat. Di dalam kitab ini berbunyi tentang a'lam anna alamatas sa'adati ihda asyarata khoslatan. Jadi isi dari kitab ini tentang bagaimana tanda-tanda orang yang sa'adah itu punya 11 macam. Ihda asyarata khoslatan, dari 11 macam orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan menurut kitab Durratun Nasihin. Saya bacakan ciri-cirinya. Ihdaha ayyakuna zahidan fi dunya wa raghiban fil akhirah. Ihdaha utawi salah sijine dari alamatus sa'adah iku ayyakuna yen to ono iku zahidan wong kang zuhud fit dunya ing dalam dunya wa raghiban lan remen atau demen fil akhirati ing dalam akhirat. Yang pertama yaitu orang yang
punya ciri-ciri yang akan mendapatkan kebahagiaan. Salah satunya adalah orang tersebut yaitu zuhud fid dunya wa raghiban fil akhirah. Ada beberapa penjelasan tentang zuhud di dalam beberapa kajian tasawuf. Zuhud bukan berarti kemudian miskin, harus miskin atau pakaiannya compang-camping, tapi bagaimana zuhud adalah bagaimana hidupnya tidak dalam ketergantungan menggapai cita-cita yang ada hanya di dunia saja. Tapi zuhud di sini adalah bagaimana mencari rezeki, mencari kekayaan itu semata-mata hanya untuk sangu atau bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa raghiban fil akhirah, dan orientasi hidupnya kepada fil akhirah, kehidupan akhirat nanti. Kita sebagai orang yang beriman pasti tidak lepas dari orientasi menggapai kehidupan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Yang selanjutnya yaitu wasaniyatu an takuna himmatuhu fil ibadati wa tilawatil Quran. Wasaniyatu utawi kang kaping loro iku ai an takuna yen to ono opo himmatuhu, cita-citane wong mau sing bakal memperoleh kebahagiaan itu, cita-citanya fil ibadah, di dalam ibadah wa tilawatil Quran, dan baca Al-Quran. Jadi orang yang punya ciri-ciri mendapat kebahagiaan adalah orang yang cita-citanya yaitu untuk beribadah, fil ibadah wa tilawatil Quran, dan tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Kita sering dengar banyak hadis-hadis Nabi tentang bagaimana, dan bahkan Quran memberikan satu penjelasan tentang bagaimana wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak saya ciptakan, kata Allah, tidak saya ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Nah, ini termasuk bagian dari alamat atau tanda-tanda orang yang punya akan mendapatkan kebahagiaan as-sa'adah, yaitu wa antakuna himmatuhu fil ibadati wa tilawatil Quran. Wa tsalitsatu utawi kang kaping telu iku ayakuna yen to ono sapa man iku qalilan sitik, iku qalilal qoli sitik ngomongé, fima ing dalem barang layah taju ilaihi, layah taju kang orang butuh sapa man ilaihi maring ma. Jadi orang tersebut yang akan mendapatkan as-sa'adah termasuk hidupnya yaitu sedikit bicara, berbicara hanya pada sesuatu yang dibutuhkan saja. Artinya bahwa banyak juga tentang hadis-hadis tentang yang menerangkan ini, tentang bagaimana kalau seseorang tidak bisa berbicara baik maka lebih baik diam. Termasuk bagaimana ada pepatah yang mengatakan diam itu emas. Itu barangkali mengacu pada bagaimana seseorang itu tidak banyak bicara, pembicaraannya tidak, apalagi pembicaraannya pada ruang-ruang yang rumpi atau yang sesuatu yang tidak bermanfaat, atau di dalam zaman sekarang banyak bertebaran hoax. Nah, orang yang
punya tanda-tanda as-sa'adah adalah di dalam zaman sekarang yang tidak menebarkan banyak hoax yang ada. Artinya tidak menebarkan kebohongan, mentweet atau masang status yang memang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Itu termasuk yang diingatkan oleh kitab ini tentang bagaimana orang tersebut dalam pencarian untuk mendapatkan kebahagiaan as-sa'adah. Saya lanjutkan, warrabi'atu utawi kang kaping 4 iku ayakuna yen to ono iku muhafidun wong kang reksa ala sholawatil khamsi ing atase salat 5 waktu. Nah, orang yang bakal mendapat as-sa'adah termasuk bagaimana dia bisa menjaga sholatnya. Syukur-syukur bisa menjaga sholatnya tepat waktu. Syukur-syukur bisa jamaah, tapi bukan dalam kategori yang mungkin hari ini muncul, yaitu masa wabah. Kalau ada larangan, ada satu himbauan tentang bagaimana tidak berjamaah, itu adalah satu keputusan ulama bersama. Tapi setelah pandemi berlangsung, wabah ini sudah hilang semua, termasuk tanda-tanda orang yang punya kebahagiaan atau yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah salah satunya dari 11 ciri-ciri tersebut adalah muhafidun ala sholawatil khams, menjaga satu konsistensi, menjaga satu istiqomahnya di dalam menjaga sholat 5 waktunya. Yang selanjutnya yaitu wal khamisatu ayyakuna war'an fi ma qalla aw kathur minal haram wasyubhat. Wal khamisatu utan kaping 5 ika ayyakuna yen to ono sapa man ana iku war'an yaitu wong kang wirai fima ing dalem barang qalla kang sithik apa ma au kathura utawa akeh apa ma minal haram saking barang kang haram wasyubhat lan barang syubhat. Nah, di dalam kitab Duratun Nasim kali ini, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan termasuk adalah orang yang mampu menjadikan dirinya sebagai orang yang wirai. Artinya apa? Wirai menjauhkan dirinya pada perkara yang sedikit atau banyak, meninggalkan dari perkara-perkara yang haram atau syubhat dan syubhat. Ini sangat berat, tapi bahwa termasuk diingatkan dalam kitab ini bahwa kalau memang mau hidupnya bahagia, ya jauhi dari perkara-perkara yang haram maupun yang syubhat. Ini termasuk ciri yang kelima. Wasati satu utawi kang kaping 6 iku antakuna yen to ono sopoman ono apa suhbatuhu kekancane man ma'as sholihin satane wong kang saleh. Jadi ciri-ciri orang yang bakal mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan as-sa'adah, yaitu orang tersebut berteman atau berkawan dengan orang-orang yang soleh, seperti ada dalam tembangan tentang tombol hati, termasuk berkumpullah kepada orang-orang soleh. Itu termasuk ciri-ciri orang yang bakal mendapatkan kebahagiaan akhirat dan as-sa'adah, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Artinya bahwa ketika kita punya teman yang baik, maka
insyaallah positif aura sirkulasi sistem persekawanannya akan kemudian baik pula. Nah, ini salah satu ciri yang dicirikan oleh kitab ini, kitab Turas. Selanjutnya wasabi'atu utawi kang kaping 7 itu iku ayaku yen to ono mutawaddi'an yen to ono sapa man iku mutawaddi'an wong kang tawadhu ghairu mutakabbir ora atau saliyane wong kang mutakabbir atau sombong. Jadi yang kaping itu ciri-ciri yang nomor 7 yaitu orang tersebut punya satu akhlak yang tawadhu atau bahasa Indonesianya barangkali andap asor lah, rendah diri dan sebagainya. Ini termasuk adalah salah satu ciri orang yang mendapatkan perhatian. Ghairu mutakabbir, tidak sombong, saliyane sombong. Artinya bahwa orang yang rendah hati bukan rendahan, artinya bahwa meskipun dia punya potensi, dia termasuk orang yang kemudian tidak memiliki potensi yang berlebihan. Saya punya banyak satu cerita tentang bagaimana orang yang tawadhu tersebut. Dikatakan misalnya termasuk orang yang punya tanda-tanda orang alim. Apa itu termasuk? Bagaimana dia tidak mengaku dirinya sebagai orang alim. Di dalam ketawaduan seorang alim, dia tidak mengaku dirinya sebagai orang alim. Sebaliknya, kalau dirinya masih mengaku sebagai orang alim, maka sebetulnya dia termasuk orang yang tidak alim. Kira-kira begitu. Merasa al-faqir. Makanya di beberapa kitab, termasuk di kitab ini, di dalam beberapa muqaddimahnya, wa ba'du fayaqulu 'abdul ba'is al-faqir. Dia seorang musannif ini menyebut dirinya sebagai al-faqir, yang butuh terhadap rahmatillah, yang butuh terhadap pertolongan Allah. Termasuk bagaimana seseorang itu nggak merasa dirinya paling benar, paling Islam, paling beriman. Itu termasuk bagaimana ciri-ciri orang yang tawadhu itu begitu. Tidak merasa dirinya paling pintar, tidak merasa dirinya paling hebat. Ghairu mutakabbir, termasuk bagaimana dia tidak termasuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang sombong. Wa thaminatu utawi kang kaping 8 iku ayakune yen to ana sapa man ana iku sakhian wong kang lumo kariman kang mulya apa sakhi. Jadi yang nomor 8 itu ciri-cirinya adalah orang tersebut sakhi. Sakhiku gampangan, enteng dalam membantu orang lain, memberikan sesuatu dari yang dimilikinya kepada orang lain yang membutuhkan. Lawan dari sakhi tersebut bakhil dan sebagainya. Orang tersebut itu loman dan sebagainya. Jadi orang yang as-sa'adah di dalam kitab ini termasuk orang yang sakhian kariman. Ingkang kaping 9 wata si atutang kaping 9 iku ayakuna yen ana sapa man iku rahiman wong kang yang punya belas kasihan, yang punya kasih sayang. Bima maring wong kelawan mak kholako kang
wis nyiptakake sapa Allah taala la ala halil sapa Allah. Jadi orang yang termasuk bagian dari orang yang mendapat kebahagiaan termasuk rahiman bima khalaqallahu ta'ala. Bukan hanya kasih sayang terhadap sesama manusia saja, tapi bagaimana kasih sayang terhadap sesuatu atau makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima khalaqallahu ta'ala. Ini menarik menurut saya. Di dalam kitab ini dimensi orang yang sa'adah termasuk bagaimana seseorang tersebut itu mampu memberikan kasih sayang yang bukan hanya pada keluarga terdekatnya saja, bukan hanya pada relasi-relasinya saja, bukan hanya pada ruang manusia saja, tapi bagaimana semua yang telah diciptakan oleh Allah, termasuk binatang, ya, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Dia merawat dengan baik, dia memelihara dengan baik, sehingga kelestarian alam yang ada dalam dunia ini, alam ini terpelihara dengan baik. Itu termasuk ciri-ciri orang yang dikatakan akan mendapat as-sa'adah dalam kitab ini. Tinggal selanjutnya yaitu wal asyiratu utawi kang kaping 10 iku ayakuna yen to ana sapa man ana iku nafi'an wong kang manfaati lil khalqi kedue maring makhluk. Jadi dalam ciri-ciri orang yang as-sa'adah itu orang tersebut keberadaannya bermanfaat bagi makhluk, bagi manusia sekitarnya, bagi makhluk yang ada dalam alam sekitarnya, alam raya hari ini. Ini nafi'an lil khalqi, bukan nafi'an lil insani, tapi ini termasuk nafi'an lil khalqi. Ini menarik menurut saya bahwa universalitas dalam bergaul, dalam bermuasyarah, dalam berkehidupan itu mencakup bukan hanya pada ruang dimensi kemanusiaan saja, tapi lantas bagaimana dimensi-dimensi alam raya ini terpelihara dengan baik. Ini nafi'an lil khalqi, seperti apa yang sering kita dengar bahwa anfa'uhu linnas, khairun nas anfa'uhu linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini banyak sekali didengung-dengungkan, hadis ini didengung-dengungkan oleh para mubaligh dan sebagainya, para kiai, para ustadz, bahwa orang yang baik adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang kehidupannya mampu memberikan jalan kemanfaatan bagi orang lain. Punya ilmu harus ditularkan untuk ilmu tersebut diserahkan dan diaplikasikan kepada orang lain. Punya harta tersebut disedekahkan misalnya untuk kemudian menyambung kehidupannya orang yang membutuhkan dan sebagainya. Punya tenaga, anak-anak tenaga, ya disedekahkan untuk orang lain yang membutuhkan. Yang terakhir, barangkali ciri-ciri yang terakhir dari 11 ciri-ciri tersebut yaitu wal hadiyatu asyarah, utawi kang kaping 11 iku ayakuna yen to ono sapa man ono iku zakiron wong kang eling lil mauti maring mati kathiron kang akeh apa dzikrul maut. Nah, ini yang terakhir menutup ending dari 11 ciri tersebut, dari sesuatu yang mengarah pada orientasi berkehidupan, dan yang terakhir ditutup dengan
kata-kata orang yang bakal mendapatkan as-sa'adah adalah orang yang terus mengingat lil mauti, kematiannya yang banyak. Termasuk ada beberapa yang sering kita lihat misalnya, kenapa kita dianjurkan para ulama, termasuk dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kan Nabi, untuk berziarah kubur. Dalam rangka apa? Dalam rangka dzikrul maut. Nah, ini penting. Ada sesuatu yang memang kita harus diingatkan, yaitu bagaimana dzikrul maut. Dzikrul maut banyak, termasuk ada beberapa hikayat tentang orang-orang sufi untuk mengingatkan dirinya kepada kematian. Beliau setiap hari berkeliling di rumah sakit, berkeliling di kuburan untuk memastikan bahwa nanti hidupnya akan seperti itu. Artinya apa? Bahwa ketika seorang sufi berkeliling di rumah sakit, terus kemudian menjumpai ICU, yang di dalam ICU tersebut ada orang yang mau mati, sakaratul maut, beliau terus kemudian mengingatnya dengan kematian. Termasuk bagaimana kita dianjurkan untuk takziah, atau kita dianjurkan untuk ziarah kubur kepada sanak famili kita yang sudah meninggal. Dalam artian apa? Untuk dzikrul maut. Sekalian juga mengirim doa kepada sang mayit, tapi di dalam pendidikan kita, di dalam kembali kepada diri kita, ziarah kubur termasuk dzikrul maut. Inilah salah satu dari penjelasan tentang bagaimana seseorang akan mendapatkan as-sa'adah. As-sa'adah di sini adalah bagaimana orang pasti mau nggak mau akan ditanya ketika apakah Anda akan bahagia atau adikmu bahagia. Orang mungkin menjawab pura. Selalu dalam otak sehari akan berbicara tentang bagaimana saya ingin bahagia. Nah, di dalam kitab Durratun Nasihin kali ini saya hanya membacakan sekelumit tentang bagaimana ada 11 ciri orang yang punya tanda-tanda as-sa'adah, yaitu ikhda asyarata khosrata. Terima kasih dari saya. Nanti akan selanjutnya saya terangkan tentang bagaimana ciri-ciri orang yang akan mendapatkan celaka atau kerugian bagi kehidupannya seperti apa untuk orang selanjutnya. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.